Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Alia duduk kaku di kursi rias, wajahnya cantik dipoles make up pengantin, namun matanya sembab penuh air mata yang berulang kali ia hapus. Hari ini seharusnya menjadi momen terindah bagi seorang perempuan, tapi bagi Alia justru terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia harus menikah dengan seorang duda berusia 50 tahun, pria yang tidak pernah ia cintai. Di ruang tamu, suara riuh undangan bercampur dengan lantunan doa dan musik pernikahan. Semua orang tersenyum, menganggap pernikahan ini adalah berkah. Hanya Alia yang merasa dirinya terjebak. "Mengapa aku?" bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Tapi pertanyaan itu hanya bergaung di dalam hatinya tanpa jawaban. Ibunya masuk, menepuk bahunya dengan lembut. "Nak, tolong kuatkan hatimu. Arman orang baik, dia bisa menjaga dan membahagiakanmu." Kata-kata itu menusuk batin Alia. Baginya, kata bahagia terasa begitu asing. Ia ingin bahagia dengan pilihannya sendiri, bukan dipaksa karena keadaan ekonomi keluarga yang terhimpit. Ketika pintu pelaminan terbuka, langkah Alia terasa berat. Setiap langkah seperti menyeret rantai yang mengikat hidupnya. Di ujung sana, Arman berdiri gagah dengan senyum tenang, menatapnya penuh harap. Tatapan itu justru membuat Alia semakin sesak, karena ia tahu, sejak hari ini hidupnya tak akan sama lagi. Akad nikah berjalan lancar. Arman dengan suara mantap mengucap ijab kabul, disambut sorak-sorai para tamu. Alia menunduk, berusaha menahan tangis di balik senyuman tipis yang dipaksakan. Dunia seperti bersorak bahagia, sementara hatinya hancur berkeping-keping. Ia resmi menjadi istri dari pria yang jauh lebih tua, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam semakin larut, pesta usai, dan kini hanya ada mereka berdua di kamar pengantin yang mewah. Alia duduk di tepi ranjang dengan tubuh bergetar, menunggu dengan hati penuh ketakutan. Pintu kamar berderit terbuka, Arman masuk dengan langkah pelan, menatapnya dengan tatapan yang sulit ia artikan. Malam pertama menanti, dan Alia tahu inilah awal dari perjalanan yang tidak pernah ia pilih. Alia duduk di tepi ranjang dengan tangan menggenggam kain gaunnya erat-erat. Dadanya berdegup kencang, seolah hendak meledak. Rasa takut, cemas, dan pasrah bercampur menjadi satu. Setiap detik terasa begitu panjang. Pintu kamar yang berderit saat terbuka tadi masih terngiang di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Arman melangkah perlahan mendekatinya. Lelaki itu duduk di sisi ranjang, menatap Alia dengan tatapan lembut yang justru membuatnya semakin salah tingkah. "Alia, aku tahu kau belum sepenuhnya siap," ucapnya pelan, suaranya berat namun penuh kesabaran. "Aku tidak akan memaksamu, aku hanya ingin kau percaya padaku." Kata-kata itu menusuk hati Alia, membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis itu pecah bukan hanya karena takut, melainkan karena hatinya bingung. Selama ini ia membayangkan Arman sebagai sosok yang menakutkan, tapi malam itu ia melihat sisi lain, seorang lelaki yang benar-benar ingin diterima, bukan hanya sebagai suami di atas kertas. Hatinya berperang hebat antara menolak kenyataan atau mencoba membuka ruang untuk menerima. Saat Arman meraih tangannya, tubuh Alia bergetar hebat. Namun, berbeda dari yang ia takutkan, sentuhan itu penuh kehangatan, bukan paksaan. "Aku berjanji, aku akan menjagamu, Alia," bisik Arman, seolah berusaha menenangkan badai di dalam hati istrinya. Untuk pertama kalinya, Alia merasakan bahwa mungkin ia tidak sedang menghadapi monster, melainkan seseorang yang tulus ingin mencintainya. Malam itu bukanlah malam penuh gairah seperti yang orang lain bayangkan. Malam itu adalah malam penuh air mata, keheningan, dan pergulatan batin. Alia akhirnya tertidur di pelukan Arman, dengan pipi masih basah oleh tangis. Dan di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mungkinkah dari pernikahan yang dipaksa ini akan tumbuh benih cinta yang tak pernah ia duga. Pagi pertama setelah pernikahan,
Alia terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia masih bisa merasakan hangatnya pelukan Arman semalam, sesuatu yang membuatnya bingung. Di satu sisi ia merasa terjebak dalam ikatan yang tidak pernah ia inginkan, di sisi lain ada rasa aman yang samar-samar mulai tumbuh. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap jendela yang disinai matahari, bertanya dalam hati apakah hidupnya akan selalu seperti ini. Arman masuk membawa secangkir teh hangat. Senyumnya tenang, seperti biasa. "Minumlah, Alia, kau pasti lelah semalam," ucapnya. Alia hanya menunduk, tangannya gemetar saat menerima cangkir itu. Kehangatan teh di tangannya seakan menyentuh sisi rapuh hatinya. Lelaki itu tidak memaksa, tidak menguasai, hanya hadir dengan ketulusan sederhana. Meski begitu, Alia tetap merasa terikat. Hari-hari pertama mereka di rumah besar Arman dipenuhi dengan kesunyian. Alia lebih sering mengurung diri di kamar, sementara Arman sibuk dengan urusan bisnisnya. Namun, setiap kali pulang, Arman selalu menyempatkan diri menanyakan kabar Alia, menatapnya dengan penuh perhatian yang tulus. Hal itu membuat benteng ketakutan dalam hati Alia perlahan retak. Suatu malam, Alia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis di teras rumah, merasakan rindu akan kebebasan dan masa mudanya yang dirampas. Tanpa berkata apa-apa, Arman duduk di sampingnya, memberikan sapu tangan, lalu membiarkan Alia meluapkan semua kesedihannya. Tidak ada nasihat, tidak ada paksaan, hanya diam dan menemani. Dan dalam diam itu, Alia merasakan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang tidak ia duga. Meski hatinya belum bisa menerima sepenuhnya, Alia mulai melihat Arman bukan lagi sebagai penjara, melainkan sebagai seseorang yang perlahan-lahan membuka jalan menuju ketulusan. Namun, dalam dirinya masih ada rasa takut, takut jika semua ini hanya sementara, takut jika dirinya hanya sekadar pelengkap hidup seorang pria tua. Hari-hari Alia bersama Arman perlahan mulai terasa berbeda. Senyum kecil mulai bisa ia hadirkan ketika Arman pulang membawa buah tangan atau sekadar menanyakan kabarnya dengan tulus. Meskipun hatinya belum sepenuhnya menerima, ia tak bisa memungkiri bahwa kelembutan lelaki itu sedikit demi sedikit meleburkan tembok ketakutan yang ia bangun. Namun ketenangan itu runtuh ketika suatu sore, seorang wanita datang ke rumah. Wanita itu elegan, lebih matang, dan tatapannya penuh luka. Ia memperkenalkan diri sebagai mantan istri Arman. Kedatangannya bukan untuk berdamai, melainkan untuk mengungkit masa lalu yang penuh pahit. Kata-katanya tajam menusuk Alia. "Kau masih muda, kau akan merasakan betapa sulitnya hidup bersama pria yang hanya tahu caranya memiliki, bukan mencintai," ucapnya dingin sebelum pergi. Alia terdiam, hatinya kembali diliputi keraguan. Malam itu, ia menatap Arman dengan perasaan campur aduk. Lelaki itu memang lembut padanya, tapi benarkah semua ketulusan itu nyata? Atau hanya wajah lain dari seorang pria yang pernah gagal dalam rumah tangga? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya hingga membuat air matanya jatuh tanpa henti. Arman menyadari kegelisahan istrinya. Ia mendekat, menatap Alia dengan mata yang lelah. "Aku tidak akan memaksa kau percaya sekarang. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa aku berbeda dari masa laluku," katanya lirih. Suara itu bergetar, seolah menyimpan luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Kata-kata itu membuat Alia terdiam, tapi hatinya belum cukup kuat untuk percaya sepenuhnya. Malam itu Alia kembali tertidur dengan hati yang kacau. Ia merasa seperti berada di persimpangan, antara perlahan menerima kasih sayang Arman, atau terjebak dalam bayangan masa lalunya yang kelam. Hatinya berperang lebih hebat dari sebelumnya, dan ia tahu, pernikahan ini masih jauh dari kata bahagia. Beberapa hari setelah kedatangan mantan istri Arman, Alia semakin murung. Ia jarang berbicara, bahkan sering menolak makan. Hatinya dilanda kebimbangan yang menyiksa. Di satu sisi, ia mulai melihat ketulusan Arman, di sisi lain, kata-kata penuh racun dari masa lalu pria itu terus menghantuinya. Alia merasa dirinya hanyalah boneka yang dipaksa hidup dalam bayangan orang lain. Suatu malam, Alia memberanikan diri untuk berbicara. Air matanya mengalir deras saat ia berkata, "Aku lelah, Mas, aku takut."
Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu, aku bahkan tidak tahu apakah aku sanggup bertahan. Kata-kata itu membuat Arman terdiam lama. Lelaki parubaya itu memejamkan mata, lalu menggenggam tangan Alia erat-erat. Aku tidak minta kau mencintaiku sekarang, Alia. Aku hanya minta kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bukan lelaki yang kau takuti. Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia melihat ada luka yang dalam di balik sorot mata Arman, luka yang sama seperti rasa sakitnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya Alia menangis dalam pelukan Arman bukan karena terpaksa, melainkan karena ia merasa dimengerti. Ada kehangatan yang perlahan tumbuh, meski masih samar. Hari-hari berikutnya, Alia mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi menghindar, meski masih sering ragu. Arman tetap sabar, menemaninya tanpa keluhan. Setiap perhatian kecil, membawakan makanan, mengingatkan untuk istirahat, atau sekadar menemaninya duduk dalam diam, membuat hati Alia pelan-pelan luluh. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, takdir yang ia benci di awal justru sedang menuntunnya menuju cinta yang berbeda. Dan pada suatu pagi, Alia menatap Arman yang sedang membaca koran di teras. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku akan mencoba mencintaimu dengan caraku sendiri, ucapnya lirih. Arman menoleh, matanya berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Hari itu, Alia tidak lagi merasa terpenjara. Ia merasa baru saja mengambil keputusan paling penting dalam hidupnya, untuk menerima cinta yang tak pernah ia duga hadir dari sebuah pernikahan yang awalnya terpaksa. Sejak hari itu, suasana rumah mereka perlahan berubah. Alia yang sebelumnya selalu murung mulai berani menyapa lebih dulu, meski dengan suara lirih. Senyum kecilnya kembali hadir, meski masih kaku. Arman menyambut setiap perubahan itu dengan sabar, seolah memahami bahwa sekecil apapun langkah Alia adalah perjuangan besar baginya. Namun, pergulatan batin Alia belum sepenuhnya usai. Ada kalanya ia masih merasa asing, bahkan takut. Malam-malam tertentu ia masih menangis diam-diam, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar mampu mencintai seorang pria yang hampir seumur ayahnya. Setiap tetesan air mata itu membuatnya sadar bahwa perjalanan hatinya masih panjang. Suatu sore, Alia jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dan ia nyaris pingsan di ruang tamu. Arman panik, merawatnya dengan penuh perhatian, bahkan menunda semua urusan bisnisnya. Saat itulah Alia menyadari bahwa lelaki itu benar-benar menjadikannya prioritas. Ketulusan yang ia ragukan perlahan terbukti nyata. Dalam sakitnya, ia melihat cinta bukan dari kata-kata manis, melainkan dari pengorbanan dan kesetiaan. Ketika sembuh, Alia menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Mengapa kau begitu baik padaku, padahal aku selalu menolakmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Arman tersenyum lembut, mengusap rambut istrinya. "Karena aku tidak ingin kau merasa sendirian. Alia, aku tahu rasanya ditinggalkan, aku tidak ingin kau merasakannya lagi." Jawaban itu membuat dada Alia sesak, dan untuk pertama kalinya, ia memeluk suaminya tanpa rasa takut. Hari itu, Alia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya, sebuah kehangatan yang tak lagi ia tolak. Benih cinta yang awalnya ia kira mustahil, kini mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Dan di dalam hatinya, ia mulai yakin, mungkin inilah takdir yang sebenarnya Tuhan siapkan untuknya, cinta yang lahir bukan dari pilihan, melainkan dari kesabaran dan ketulusan. Kebahagiaan yang perlahan mulai tumbuh antara Alia dan Arman ternyata tidak berjalan mulus. Suatu hari, seorang rekan bisnis Arman datang berkunjung ke rumah. Bersamanya, ada seorang wanita muda, seumuran dengan Alia, yang ternyata adalah sekretaris pribadi Arman. Senyum ramah wanita itu kepada Arman membuat hati Alia tiba-tiba sesak, seakan ada sesuatu yang menusuk dadanya. Sejak kunjungan itu, Alia mulai dihantui rasa cemburu yang tak ia mengerti. Ia belum sepenuhnya mengakui cintanya pada Arman, tapi bayangan pria itu dekat dengan wanita lain membuat dadanya panas. Malamnya, ia hanya duduk termenung di kamar, menatap pintu dengan pikiran yang kacau. Untuk pertama kalinya, Alia sadar bahwa ia takut kehilangan Arman.
Arman merasakan perubahan sikap Alia. "Ada apa, Alia? Kau terlihat gelisah," tanyanya lembut. Namun Alia hanya menggeleng, menahan kata-kata yang ingin keluar. Dalam hatinya, ia berperang hebat. Ia ingin marah, ingin menuntut, tapi gengsi dan keraguannya menahan lidahnya. Ia masih belum siap mengakui bahwa ia mulai mencintai lelaki itu. Beberapa hari kemudian, kabar beredar bahwa sekretaris Arman sering terlihat bersamanya di luar kantor. Alia semakin tersiksa, air matanya kerap jatuh tanpa ia sadari. Rasa sakit itu membuatnya sadar, bahwa ketakutannya bukan lagi pada pernikahan yang dipaksa, melainkan pada kemungkinan kehilangan pria yang perlahan menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, Alia menangis di bahu Arman. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku tidak ingin kehilanganmu." Arman terkejut, lalu memeluk istrinya erat-erat. "Alia, aku tidak pernah berpaling darimu. Kau adalah rumahku sekarang." Kata-kata itu menghancurkan segala keraguan yang masih tersisa. Alia pun akhirnya mengakui pada dirinya sendiri, ia sudah jatuh cinta pada lelaki yang dulu ia benci karena terpaksa. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat pucat dan langkahnya goyah. Alia yang menunggu dengan hati cemas segera menghampirinya. Tak disangka, Arman ambruk di hadapannya. Panik, Alia berteriak memanggil bantuan, air matanya tumpah seketika. Saat itu, rasa takut kehilangan benar-benar merobek hatinya. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Arman mengalami kelelahan parah dan tekanan darahnya turun drastis karena terlalu memaksakan diri bekerja. Mendengar kabar itu, Alia tak sanggup menahan tangis. Ia menggenggam tangan Arman erat-erat di ranjang rumah sakit, berbisik lirih, "Jangan tinggalkan aku belum sempat benar-benar mencintaimu seperti yang kau layak dapatkan." Ketika Arman membuka mata, senyum lemah terukir di wajahnya. "Alia, aku tidak butuh apa-apa lagi, selama kau di sampingku," ucapnya dengan suara serak. Kata-kata itu menusuk hati Alia begitu dalam. Saat itulah, ia sadar bahwa selama ini ketakutannya hanyalah bayangan, dan cintanya pada Arman telah tumbuh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Hari-hari perawatan Arman menjadi titik balik besar bagi Alia. Ia merawat suaminya dengan penuh ketulusan, menemaninya setiap saat, bahkan rela meninggalkan kesibukannya sendiri. Dalam setiap senyum dan sentuhan kecil, Alia menunjukkan bahwa hatinya kini telah memilih. Rasa cinta yang dulu ia ragukan kini mekar dengan indah. Malam setelah Arman diperbolehkan pulang, Alia memeluknya dengan air mata bahagia. "Aku tidak ingin lagi menolak takdir ini. Aku sudah memilih, dan pilihanku adalah mencintaimu, apapun yang terjadi." Arman membalas pelukan itu dengan erat, matanya berkaca-kaca. Malam itu, cinta mereka bukan lagi sekadar keterpaksaan, melainkan janji yang terikat oleh kesetiaan dan ketulusan hati. Hari-hari setelah Arman pulang dari rumah sakit terasa berbeda. Rumah yang dulu sering diliputi keheningan kini dipenuhi suara tawa kecil Alia. Ia lebih sering menemaninya, menyeduhkan teh, atau sekadar duduk bersama di teras menikmati senja. Tak ada lagi rasa takut atau terpaksa, hanya ada kenyamanan yang tumbuh dari kebersamaan. Alia mulai merasakan bahwa rumah sejatinya bukanlah bangunan megah, melainkan pelukan orang yang tulus menjaganya. Arman pun merasakan perubahan besar pada istrinya. Tatapan Alia kini penuh dengan kehangatan, bukan lagi kebekuan yang dulu menyiksa. Ia sering terharu melihat betapa gadis muda itu rela meninggalkan egonya demi kebahagiaan mereka berdua. "Aku beruntung Tuhan mengirimkanmu, Alia," bisiknya suatu malam. Alia hanya tersenyum, menggenggam tangannya erat, seakan menguatkan janji yang tak lagi perlu diucapkan. Namun, kebahagiaan itu tidak lepas dari luka masa lalu. Ada hari-hari di mana Alia masih merasa takut gagal, khawatir pernikahannya akan berakhir seperti cerita mantan istri Arman. Tapi setiap kali keraguan itu datang, Arman selalu ada untuk meredakan. Ia tidak pernah bosan meyakinkan Alia bahwa mereka akan melewati segalanya bersama. Dari situlah Alia belajar, bahwa cinta sejati bukan berarti tanpa ketakutan, tetapi keberanian untuk tetap memilih meski ada keraguan. Malam-malam mereka kini berubah.
Jika dulu Alia selalu menangis dalam diam, kini ia bisa tidur nyenyak dalam pelukan Arman. Jika dulu tangisnya adalah tanda penolakan, kini tangisnya adalah ungkapan syukur. Dalam hatinya, ia sadar bahwa meski pernikahan ini dimulai dengan keterpaksaan, takdir telah menuntunnya menemukan arti cinta yang sebenarnya. Dan pada suatu pagi yang cerah, Alia menatap wajah Arman yang masih tertidur di sampingnya. Ia membisikkan kata-kata yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Aku mencintaimu," bibirnya tersenyum, hatinya tenang. Ia tahu, jalan yang dipaksakan dulu ternyata membawa pada cinta yang tulus. Cinta yang tak lagi mengenal usia, masa lalu, atau keterpaksaan, cinta yang akhirnya ia temukan dalam pelukan seorang pria yang awalnya ia benci, tapi kini ia cintai sepenuh hati. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hubungan Alia dan Arman semakin kokoh. Mereka tak lagi terjebak dalam peran suami istri karena terpaksa, melainkan dua insan yang benar-benar saling membutuhkan. Setiap pagi, Alia menyiapkan sarapan sederhana, lalu duduk bersama Arman di meja makan. Hal-hal kecil yang dulu terasa asing kini menjadi sumber kebahagiaan baru bagi mereka. Namun, ujian kembali datang ketika kesehatan Arman menurun. Dokter menyarankan agar ia banyak beristirahat dan mengurangi beban pekerjaan. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, takut kehilangan, tapi kali ini ia tidak lari. Ia justru menggenggam tangan suaminya, berbisik penuh keyakinan, "Aku akan selalu di sampingmu. Kau tidak sendirian." Kata-kata itu membuat Arman menitikkan air mata, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Hari-hari perawatan Arman dipenuhi perhatian tulus Alia. Ia merawatnya dengan cinta yang benar-benar lahir dari hati, bukan lagi dari kewajiban. Dalam diam, Arman sering merenung betapa besar perubahan yang terjadi pada gadis muda yang dulu menolak pernikahan ini. Kini, Alia bukan hanya istri, melainkan cahaya yang menerangi sisa hidupnya. Suatu malam, di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, Arman berkata lirih, "Alia, jika suatu hari aku pergi lebih dulu, jangan berhenti bahagia. Hidupmu masih panjang." Air mata Alia langsung jatuh, ia memeluk suaminya erat-erat. "Jangan bicara begitu, aku ingin bersamamu sampai akhir. Kau adalah rumahku." Suasana hening, hanya ada tangis dan pelukan yang saling menguatkan. Malam itu, cinta mereka mencapai puncak yang paling dalam. Alia tak lagi melihat usia, status, atau masa lalu Arman. Yang ia lihat hanyalah lelaki yang dengan sabar menunggu hatinya, lelaki yang akhirnya ia cintai sepenuh jiwa. Dalam hatinya, ia berjanji, cinta ini tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kesetiaan dan pengorbanan. Cinta yang akan ia bawa sehidup semati. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Alia bersama Arman semakin tenang. Meski usia mereka terpaut jauh, cinta yang tumbuh di antara keduanya membuat semua perbedaan itu tak lagi berarti. Alia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang muda atau tua, melainkan siapa yang mampu setia dan tulus. Masa lalu yang dulu menghantui mereka perlahan hilang, berganti dengan kenangan baru yang penuh tawa dan kehangatan. Alia yang awalnya merasa pernikahan ini adalah belenggu, kini bersyukur karena takdir menuntunnya menemukan makna cinta yang sebenarnya. Dan Arman, yang pernah takut kehilangan, akhirnya bisa tersenyum tenang melihat istrinya benar-benar memilih untuk tetap di sisinya. Di setiap langkah, mereka saling menguatkan. Ketika Arman sakit, Alia ada untuk merawat. Ketika Alia ragu, Arman ada untuk menenangkan. Dari pernikahan yang dulu penuh air mata, lahirlah kisah cinta yang tak lekang oleh waktu. Sebuah bukti bahwa Tuhan selalu punya cara indah untuk membalikkan keadaan. Kini, rumah itu bukan hanya bangunan dengan dinding megah, melainkan tempat di mana cinta sederhana tumbuh dengan hangat. Alia akhirnya sadar, cinta yang datang dari keterpaksaan bisa berubah menjadi anugerah jika dijalani dengan hati yang ikhlas. Dan bersama Arman, ia berjanji untuk melangkah sampai akhir hayat. Untuk semua penonton YouTube yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga.
Saya berdoa semoga kalian semua diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan jodoh terbaik yang penuh ketulusan. Jangan pernah menyerah pada takdir, karena bisa jadi takdir itulah jalan menuju kebahagiaan sejati.